Kenapa? Bagus kambingnya. Ya udah, kita liputan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Alhamdulillah sekarang saya masih di daerah Malang. Yang teman-teman lihat di depan saya ini sekarang ada kambing yang menurut saya emang ganteng banget. Ya, nanti kita lihat detailnya seperti apa. Saya sekarang lagi ada di daerah Gunung Kawi di Tasane Farm. Insya Allah mudah-mudahan bisa liputan, bisa berkelanjutan nanti untuk di Malang-Malang, bisa kita keliling lagi, mudah-mudahan bisa survive lagi seperti biasanya. Tapi sebelum itu, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya, walaupun keseringan vakum ya. Nggak apa-apa, kalau gitu kita langsung kenalan sama ownernya, terus kita lihat detailnya si kambing ini. Tadi aku udah sebut namanya belum sih? Belum ya? Ya udah nanti kita tanya-tanya langsung aja. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama owner dari farmnya, Mas. Tasane Berkah Farm Malang. Tasane Berkah Farm Malang. Nah ini seperti biasanya perkenalan dulu. Oh gitu ta. Nama farmnya apa? Farmnya udah disebut tadi. Alamatnya di mana? Ya. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman semua ya. Betul sekali. Saya sudah sayang kok. Nama saya Hero. Untuk farmnya namanya Tasane Berkah Farm. Alamatnya di Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Kalau secara familiarnya arah ke Gunung Kawi. Oke, siap. Berarti sudah masuk Gunung Kawi atau belum? Lereng. Oh, lereng Gunung Kawi. Lerengnya, iya. Ini alhamdulillah sekarang saya berkesempatan untuk ke farmnya beliau, yang mana yang katanya beliau masih baru, tapi masih barunya sering nangkring di 3 besar yang bikin kita kepo ya. Kita lihat dulu di belakang saya ada salah satu maskot yang ada di kandangnya Tasane Berkah Farm Malang. Jadi kita langsung to the point aja ke sana ya. Kita tanya-tanya boleh Mas ya? Boleh. Oke, kita langsung ke sini aja guys, nggak usah lama-lama lagi. Ini kalian nikmatin dulu pemandangannya sebelum saya tanya-tanya. Saya tanya-tanyanya dari jauh boleh, tapi kameramen ngambil gambar aja nggak apa-apa. Ini sekarang Hero umur berapa Mas? Cakra. Astagfirullah. Cakra, Hero malah orangnya ya Allah. Cakra Buana untuk Cakra saat Buana. ini ya Mas. Sekarang kan berarti bulan Agustus ya. Hah? Dia lahir itu di September, 21 September. Berarti sekarang sudah 23 bulan Mas. September 2024. 2023. Oh 23. Ya, oh 2023. iya. Berarti sekarang sudah 23 bulan, hampir 2 tahun. 23 bulan. Sudah ya. Kelas B ya? Kelas B awal. Kelas B awal. Ya. Dan kambing ini saya pertama kali lihat ada di Wonosalam. Kemarin. Baru, maksudnya saya kan lama ini Mas. Saya vakum lama, jadi saya nggak tahu soal kambing. Saya nggak tahu nama kambing dan bentuk kambingnya bagaimana. Saya masih terus terang masih kurang update. Kenapa backlight di sini? Oke. Ini kameramen yang sekarang agak cerewet ya guys. Ini agak. Jadi saya baru tahu kalau bentuknya si Cakra itu seperti ini, terus bentuknya kambing-kambing yang lain saya juga mohon maaf teman-teman kalau saya juga ketinggalan informasi banyak, tapi alhamdulillah saya baru tahu kondisi aslinya setelah kemarin ada di panggung 10 besar di Wonosalam ya. Tapi saya ngikutinya di Wonosalam ya teman-teman. Jadi waktu di Seragen saya nggak tahu. Tapi di Seragen kan ikut ya Cakra ya? Ikut. Dan peringkat berapa di Seragen? Nomor 3 Mas. Nomor 3 kelas B. Di Wonosalam pada waktu itu 5 besar. 5 besar. Nomor 5 besar. Tapi saya sudah notice kambing ini karena pada waktu di ini apa namanya itu Mas? Di layar. Iya. Saya lihat alamatnya Malang. Wah, ini ada kambing bagus di Malang saya nggak tahu. Jadi saya termasuk kepo. Ini kalau teman-teman lihat di bagian depannya Hero ini istimewa banget. Tapi kalau menurut bagiannya Cakra Hero terus saya soalnya sudah kadung sayang itu tadi katanya Mas Hero tak kenal maka tak sayang. Kadung sayang nemen malahan disebut terus. Iya. Apa yang bikin Mas Hero sampai jatuh hati ke Cakra? Jadi dari segi apa?
Kalau melihat kambing ya Mas, Hmm, secara hmm. umum kan kalau saya sih dari yang pertama adalah materinya, Oke. terus yang kedua jalurnya kebetulan saya juga suka. Oke, Nah, jadi jalurnya ini udah terpampang ya, udah jelas ya, iya ke udah atas. jelas. Oke. Heeh. Nah, beralih lagi ke materinya, Hmm, kan memang segi menurut apa ya pandangan kita Oke, dengan orang lain itu kan memang berbeda, betul. Subjektif lah. subjektif. Juga di kambing BE mungkin ya tidak ada yang 100% kualitasnya Sempurna. sempurna. Ah, ya. Nah, makanya mungkin inilah ya kalau menurut saya Ya. masih di dalam hati ya Mas. Ya, Di dalam ya. hati. Itu Selera, yang selera. seleranya saya ya ini Cakra ini. Saya menemukan Cakra ini terus saya langsung jatuh hati. Akhirnya ya itu tadi alhamdulillah ternyata Cakra jujurnya saya. Seleranya nggak main-main tapi guys. Wah, Udah kayak gini seleranya. Dapatnya umur berapa? usia kalau enggak salah 9 bulanan Mas. 9 10 bulan. bulanan ya. Itu berarti udah Kalau masuk C awal ya? C ya, masuk C. C awal. Heeh. Berarti kambing ini udah main di C juga. C alhamdulillah Mas. Udah main. Iya. Dan ini salah satu kambing yang saya karena nggak tahu update, sekali lagi saya ulangi, saya nggak update kambing. Ternyata katanya teman-teman, salah satu kompetitor terberat kambingnya Jenderal Tamiya ini. Padahal dari dulu itu sewaktu saya sudah mulai terjun ya Mas, nyoba ke kontesan. Nah itu sudah ketemu dengan ada namanya Jenderal Tani gitu. Oh gitu. Dan pada saat itu memang saya juga sebetulnya ingin keponya pengen seduluran. Oh gitu. Tapi mungkin Bisa aja. dipertemukannya bulan-bulan belakangan ini. Tapi keponya beliau ini kondisinya di atas angin ya guys ya. Ya enggak. Yang mau nyelip itu susah karena emang kita objektif. Kita lihat materinya memang seperti ini dan kondisi kambingnya juga seperti ini. Ya mau nggak mau lah harus gentle, harus memang nggak bisa kalau nyelip ini. Kalau buat saya ya, kalau untuk di daerah Malang ya, untuk sementara pada waktu kelas C, kita ngomongi pada waktu kelas C. Dan sekarang si Cakra sudah ada di kelas B. Dan ini si Jojo masih di kelas C. Jadi si Jojonya sekarang nggak punya kompetitor terberat karena dia udah naik kelas. Kemarin alhamdulillah si Jojo nomor 1 di Wonosalam. Ya memang sudah layak, bukan karena tidak ada rivalnya. Ya, iya bukan, saya tidak pernah ngomong tidak ada rival, cuman kompetitor terberat. Kompetitor terberat ada di sini, teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Terus ya mungkin bisa dikasih deskripsi, dikasih cerita pahit manisnya bersama Cakra mulai dari 9 bulan sampai umur sekarang. Gitu ya. Kalau saya pribadi memang kan saya sendiri kan enggak setiap hari Mas di sini. Jadi gitu. memang saya dengan teman bilang ABK kan anak buah kandang kan enggak enak. Ya, partner. Sama partner. Nah, cuman kita hampir tiap hari itu ya juga komunikasi. Kalau pahitnya mungkin pada saat saya akan memboyong Cakra. Masih belum masih belum jadi miliknya kita. Pahitnya adalah saat itu dengan nominal sekian ya Mas pembelian itu kan saya anggap saya sendiri itu wah ini tidak masuk akal ini. Hewan peliharaan secara katakan nanti kedepannya bagaimana juga belum tahu kan gitu. Tapi hati sudah suka. Akhirnya dari pembeliannya jadi waktu itu masih ambil sana ambil sini tabungannya Mas. Nah itu juga segitunya ya. Jadi merembetnya pada saat Cakra sudah diboyong ke sini, saya kan lebih hati-hati Mas untuk penyesuaian rawatan itu pada saat itu. Jadi mungkin itu hal terberatnya adalah tiba-tiba saya punya kambing dengan ya materi bagus, terus dengan nominalnya sekian, uang juga waktu itu saya sendiri kan bukan termasuk orang yang kaya Mas. Jadi mohon maaf, jadi Mas Heru ini lebih ke bonek ya pada waktu itu ya? Betul-betul nekat banget ya? Boneknya masalah keuangan, tapi kalau
mengenai pemilihan bibitan, insya Allah saya tidak syukur ngambil, Mas. Oke, Nah, jadi penuh memang penuh perhitungan matang iya, lah ya. perhitungan matang. Nah, pahitnya mungkin di situ. Nek senangnya selama saya ngambil sampai sekarang senang terus, Mas. Karena dengan adanya Cakra yang dulunya kita memang kan pemula ya, Mas. Iya. Sampai sekarang juga tetap pemula. Nah, itu mulai yang dulunya kopi saya beli 1 bungkus itu 1 bulan belum tentu habis ya. Habis itu setelah ada Cakra nggak sampai 1 minggu habis. Saya sudah pernah merasakan itu. Nah, itu mungkin Tapi itu. nggak apa-apa, itu bagian dari feedback, bagian dari timbal balik kita. Memang Iya. itu sudah menjadi konsekuensi ketika kita punya suatu barang atau suatu produk yang memang mengambil alih perhatian orang banyak. Dan itu kita harus siap dengan apapun konsekuensinya. Iya. Nah, berhubung si Cakra ini bisa dibilang, nah kan kena kan, bisa dibilang apa ya, salah satu termasuk andalannya orang Malang juga, ya saling support lah Saling kita. support, betul. Saling support. Jadi memang dengan kambing yang kayak gini, apalagi perkembangannya dari umur 9 bulan sampai sekarang, Ya. alhamdulillah ini ya. Yang penting sehat dulu, Mas. Terus Yang penting juga sehat. alhamdulillahnya ya kemarin kita jurikan juga masih nyantol lah meskipun 10 besar. Hah? Kapan itu 10 besarnya? Hah? Setaunya saya 5 besar apa 3 besar sih. Kalau kemarin kayaknya cuman segini aja juaranya itu kayaknya. Tapi Masya Allah, Mas Heru ini saya ngambil ngambil insight dari beliau, ngambil masukan juga dari beliau bahwa ternyata kalau emang kita main kambing, yang pertama itu kalau kita main mengukur kemampuan. Kalau kita misalkan kita kejar sekiranya itu mampu dan tidak tanggung, kenapa enggak? Kan bukan begitu, Mas ya? Betul. Jadi kalau misalkan kita memang kita ukur mungkin kita masih belum mampu, tapi kita memaksakan itu dan kita tidak memikir konsekuensi ke belakangnya, ya mungkin si Cakra tidak jadi seperti ini. Ya, pokoknya modalnya itu jangan coba-coba, Mas. Betul, ya. betul. Saya enggak pernah coba-coba. Kalau coba-coba jangan di ranah yang ini. Iya, jangan. Gitu ya. Iya. Lebih ke situ sih, teman-teman. Iya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menonton video saya atau yang baru menonton video saya. Jadi mungkin lebih selektif lagi, lebih belajar lagi supaya bisa rasa syukurnya itu bisa lebih besar gitu loh ketika mempunyai suatu barang atau suatu hewan peliharaan. Sekarang kita mau lihat dari lebih dekat si Cakra. Aku paling senang ya kalau kambing. Paling senang kalau kambing dari bagian looks, dari bagian mata itu kalau udah agak sipit kayak gini, guys. Ini idola saya banget kalau kambing seperti ini. Jadi apalagi jantan. Jadi kelihatannya tuh kayak gagah banget. Didukung sama ininya, dagunya juga tebal dan ini pasungnya juga lumayan. Dan yang paling istimewa sih kalau menurut saya ada di sini, guys. Kalau ngambil gambarnya bisa mungkin dari depan. Nah, kalian bisa lihat di bagian pangkalnya ini sudah kayak nggak punya pangkal telinga, udah kayak nggak bongkol gitu. Jadi dia benar-benar jatuh. Dan ini lebar banget ini. Sebentar, Mas. Ini guyon aja sih, Mas. Saya punya rokok ini, guys, ketutup ini sampean rokok ini. Dan nggak ada lipatan ya. Maksudnya nggak ada urat-urat yang nakal-nakal di bagian dalam. Wah, ini perfect sih. Kalau untuk telinganya ini, sudah nggak bisa ngomong saya. Dan itu lagi juga menjadi pertimbangan, Mas, saat itu. Karena apa? Saya lihat kan setiap kali saya menemukan video saat teman-teman peternak atau mungkin ya pemain lah ada yang beranak, mesti yang di video adalah telinga. Mesti yang di video. Ada apa sama telinga ini? Makanya dari itu. Mohon maaf kalau saya potong. Tapi kalau misalkan posisi itu ada di saya tidak pernah menerima video telinga yang sudah di slow motion. Jadi saya selalu rewel untuk lihat video versi asli. Iya. Jadi kita tahu lekuannya bagaimana, kaku tidaknya. Karena kalau udah di slow motion semua jadi lemas. Lemas semua, Mas. Mulai dari bulunya, goyangnya telinga jadi seolah-olah kayak. Nah itu saya pribadi. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan kalau kalian lihat di belakang saya ini udah calon-calon permaisurinya si Cakra. Ini udah pada isi belum, Mas? Ada yang sudah, ada yang belum sih. Ini ada berapa ekor calon permaisurinya dia?
yang disiapkan? Kalau untuk persiapan permaisurinya sudah lumayan banyak sih Mas. Oke. Cuman kan nanti kan karena cakra ini juga saya kan masih belum kepikiran untuk apa namanya harus rutin ngawin, Harus, terus iya. nggak ada target ke situ. Jadi kalau memang ada kesempatan ngawin ya saya kawinkan. Tapi kalau misalkan keduluan betinanya nanti ingin apa namanya sudah Siklusnya datang, masih ada pejantan yang lain. Oke. Gitu. Jadi emang berarti saya garis bawain kalau untuk si Cakra emang mau dicari top performanya dulu ya. Iya. Berarti goalnya ke sana dulu. Goalnya ke sana. Oke. Saya itu untuk targetnya Cakra sendiri waktu pembelian dulu kan ditanyakan ini rencana mau buat apa. Saya enggak ada rencana buat apa-apa. Cuman yang penting ini karena saya sudah sreg dengan Cakra, hatinya saya sudah untuk Cakra ya sini pokoknya tak boyong dulu. Tapi secara tidak langsung meskipun dia katakan masih belum produktif ya Mas. Dengan adanya tadi itu kopi yang 1 bulan seminggu ya. Mau enggak mau kan ya selain Cakra juga masih ada yang lain. Oke, ada alternatif lain ya. Karena dia memang masih ini ya, jenengan masih kejar top performanya dia sampai apa nih dia batasnya nih, kan gitu. Biasanya emang harus seperti itu guys. Kita punya personal branding, kita punya brand yang harus kita tonjolkan ke suatu komunitas. Emang ya harus, mohon maaf ya, dalam tanda kutip harus setengah gila emang. Setengah gila. Kalau kita nggak setengah gila emang agak susah. Ya, ini tapi aja. Tadi ya. Saya kira sudah gila, ternyata masih ada yang gila lagi. Dan gitu Mas, saya tersinggung Mas. Nggak kita bercanda. Iya bercanda. Ini ada berapa ekor yang di sini? Kalau yang di sini ada full ini semua betina semua Mas. Oh, kalau yang betina yang semua. yang sini betina semua. Oke. Tapi sebagian ada yang masih belum cukup umur untuk apa namanya ngawin. Masih Karena menanti usianya lah. Oke teman-teman, kalau begitu mungkin kita close dulu karena durasinya emang udah saya ngobrol nggak kerasa ya, terlalu asik Mas ya. Nggak ada habisnya Mas ngomong masalah. Biasanya kita berdiri gini kadang 5 menit kadang wes capek Mas. Ini Gitu ya? nggak kerasa loh kita ini berdiri. Rokoknya dari semua dulu. Itu Nanti. kekuatan saya itu sebetulnya itu supaya saya tidak blank gitu ya kadang ya. Jadi mungkin kita closing dulu untuk videonya Cakra Buana dan kita tadi kepoin sedikit. Habis ini kita akan kepoin beberapa materi yang ada di kandangnya Tasani Berkah Farm Malang. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.